Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton sekalian. Kali ini saya ingin membahas tentang TOEFL ya. Ada yang pernah dengar tentang TOEFL? Nah, kalau Anda sedang mau masuk UIN, terutama UIN Jakarta ya, baik itu S1, S2 maupun S3, maka Anda akan menemukan ujian yang namanya TOEFL. Nah, apa itu TOEFL? TOEFL kepanjangan dari Test of Arabic as Foreign Language. Jadi sebenarnya TOEFL ini adalah adaptasi versi Arab dari soal TOEFL Inggris ya. Campur-campur bahasa Arab Indo Inggris ya. Nah, TOEFL ini dia biasanya berisi tentang sama kayak TOEFL Inggris ya. Jadi TOEFL ini dia isinya itu kurang lebih pertama tentang ujian kemahiran listening atau pendengaran menyimak bahasa Arab. Nah, jadi ini memang menyulitkan sekali ya, terutama buat Anda yang jarang ketemu bahasa Arab atau mungkin pernah bahasa Arab tapi belum sampai menguasai sampai tingkat pendengaran listening ya. Ini pasti akan menemukan banyak kesulitan, tapi tidak apa-apa ya, namanya belajar, pasti dari setelah sulit pasti nanti jadi mudah. Nah, maka di dalam TOEFL ini nanti setelah Anda menemukan soal listening, nanti ada juga yang namanya struktur ya, mirip dengan yang ada di TOEFL Inggris. Kemudian setelah struktur nanti terakhir adalah reading atau kemampuan membaca menganalisa teks. Ya, ini memang kebanyakan kesulitan ya. Ini ada, dan kurang lebih TOEFL ini dia sebenarnya skor maksimumnya itu sampai 700 ya. Tapi memang untuk mencapai skor 700 itu langka sekali ya. Paling mentok-mentok ya 600. Itu juga sangat langka. Bahkan saya sendiri termasuk pengajar TOEFL di UIN Jakarta, tetapi memang saya sendiri hanya mampu mungkin sampai 570 ya. Nah, itu sudah alhamdulillah ya, karena memang standar S3 nih, kebetulan saya lagi S3 itu memang standarnya 550. Jadi kalau kita 550 lebih dikit, nah itu sudah alhamdulillah, insya Allah tidak perlu ujian lagi. Dan ini juga diujikan lagi ya, selain ketika masuk, dia diujikan lagi ketika nanti mau sidang terakhir. Kalau untuk magister ya sidang tesis, kalau untuk yang doktoral ya sidang disertasi. Nah, ini nanti diujikan lagi nih. Karena itu biasanya apalagi buat yang sudah usianya di atas 40-50 ya pasti sudah tidak bersemangat lagi ya. Sudah agak sulit ya. Buat yang masih kepala 2, kepala 3 mungkin masih sanggup ya, tapi kalau udah masuk ke kepala 4 itu kan tentu saja semangat belajar sudah tidak sekuat dulu ya. Nah, tapi jangan terlalu khawatir, karena memang kalau kita biasakan insya Allah bisa ya. Dan bahkan sebenarnya orang-orang lulusan Timur Tengah pun kadang terganjal ya. Saya sendiri ketika masuk S3 ini, saya tidak lulus ternyata, masih di bawah 550, sekitar 500 skor saya. Jadi harus latihan lagi. Nah, insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya akan bahas ya soal-soal TOEFL. Nah, ini adalah soal TOEFL yang sudah jadi standar latihan. Nah, jadi memang soalnya sudah dipublish ya. Dan sebenarnya ada beberapa versi soal. Kalau menurut para penyusunnya, mereka membuat sekitar 7 versi soal. Tapi biasanya yang diujikan memang biasanya sama ya, hanya satu versi. Jadi kalau kita sudah hafal versinya, apalagi sudah mempersiapkan diri dengan berbagai kosakata dan juga latihan, insya Allah nanti akan lebih siap. Ya, ini penyusunnya namanya Pak Mubib Abdul Wahab. Nah, beliau dosen UIN Jakarta yang sebenarnya juga beliau pengajar TOEFL juga ya di UIN maupun di Pusat Bahasa UIN. Dan seperti saya bilang tadi ya, nanti memang ada
tiga fase. Pertama listening, kedua struktur, ketiga reading. Nah, reading ini jadi kurang lebih waktunya itu sekitar, kalau yang listening itu 30 menit ya. Kemudian yang struktur juga sama, kurang lebih 30 menit, dan yang reading juga kurang lebih 30 menit. Dan nanti masing-masing soal ya itu kurang lebih 50. Jadi listening 50, struktur 50, dan reading juga 50. Jadi total ada 150. Nah, ini agak lebih banyak daripada TOEFL Inggris ya. Dan kurang lebih memang strukturnya mirip sekali, nanti ya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, sekian tentang TOEFL. Buat Anda mungkin yang di UIN selain Jakarta seperti Jogja ya, Semarang, Surabaya juga mungkin ada menemui soal-soal sejenis. Cuma memang setahu saya yang di UIN ini tidak digunakan di UIN Jakarta ini ya. TOEFL ini tidak digunakan di UIN yang lain. Cuma memang kalau kita mau ujian LPDP misalnya, ini UIN ini sudah diakui oleh LPDP ya. Jadi sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat TOEFL, dan TOEFL-nya sudah diakui oleh LPDP. Jadi kalau Anda mau daftar LPDP untuk ujian ilmu-ilmu keislaman ya, mau mendaftar untuk jurusan ilmu-ilmu keislaman di dalam dan luar negeri, nah ini sertifikat TOEFL ini insya Allah diterima dan diakui oleh LPDP sebagai salah satu persyaratan berkas atau dokumen. Ya, jadi dan ini juga nanti menambah nilai Anda lah ya, kalau Anda mungkin mau melamar ya, untuk bukti bahwa Anda memang memiliki kemampuan TOEFL. Nah, terkadang kan dibutuhkan ya, terutama di institusi Kemenak ya, seperti atau di madrasah ya. Tentunya nanti menambah nilai Anda sebagai pegawai atau mungkin sebagai tenaga pengajar. Oke, mungkin itu saja sekedar pengenalan tentang TOEFL ini. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan bahas, langsung masuk kepada soal-soal pembahasan. Ya, terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe ya, agar Anda bisa update video-video terbaru dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.